Pada video kali ini kita akan bahas materi matematika wajib kelas 11 mengenai limit fungsi aljabar. Langsung saja kita mulai untuk pengertian limit fungsi. Limit suatu fungsi fx untuk x mendekati a adalah nilai yang paling dekat dari fungsi fx pada saat x mendekati nilai a baik dari kiri maupun dari kanan. Andaikan nilai dari limit fungsi fx untuk x mendekati a adalah L, maka penulisannya adalah sebagai berikut. Limit fx untuk x mendekati a sama dengan L ya, membacanya seperti itu. Contohnya, untuk lebih memahami pengertian dari limit fungsi, tentukan nilai limit fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2, di mana x-nya tidak sama dengan 2 untuk x mendekati 2. Untuk penyelesaiannya, nilai fx sama dengan x kuadrat min 4 per x kurang 2, di mana x tidak sama dengan 2 untuk x yang mendekati 2 baik dari kiri maupun dari kanan, dapat diperoleh dengan membuat tabel. Contohnya pada tabel yang disajikan pada gambar berikut. Di sebelah kiri kita bisa membaca tabelnya bahwa untuk x yang mendekati 2 tetapi kurang dari 2, ini ada x 1,8, 1,9 dan seterusnya, yang penting tidak sama dengan 2 dan masih lebih kecil dari 2. Untuk nilai-nilai fx-nya jika diperhatikan maka semakin ke kanan hasilnya atau nilainya akan mendekati suatu bilangan, yaitu mendekati 4. Ini dari kiri. Nah, sekarang perhatikan untuk nilai x yang dari kanan. Nah, jadi dari kanan, semakin ke kiri nilai fx-nya juga mendekati suatu bilangan, yaitu mendekati 4. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, baik dari kiri maupun dari kanan, nilai fx-nya mendekati bilangan yang sama, yaitu 4. Nah, bisa dituliskan dalam bentuk atau notasi limit sebagai berikut. Limit x kuadrat min 4 per x kurang 2 untuk x mendekati 2 dari kiri hasilnya sama dengan 4. Begitu pula untuk limit kanannya, jadi limit x kuadrat min 4 per x min 2, di mana x-nya mendekati 2 dari kanan hasilnya juga 4. Dikarenakan limit kiri sama dengan limit kanan dan nilainya sama, ini ya, nilainya sama, maka nilai limit dari fungsi x kuadrat min 4 per x kurang 2 untuk x yang mendekati 2 hasilnya adalah bilangan yang sama, yaitu sama dengan 4. Nah, berikutnya untuk perhatikan grafik ya dari fungsi fx untuk lebih memperjelas apa sih yang dimaksud dengan limit fungsi. Di fx ini kalau digambarkan adalah suatu garis lurus. Hanya saja ini berlubang ya untuk titik 2,4. Artinya apa? Jadi fx ini tidak terdefinisi jika x-nya diganti 2. Nah, kalian perhatikan, kalau x-nya diganti 2 pada bagian penyebut akan menyebabkan hasilnya 0. Sedangkan kita tahu bahwa pecahan yang penyebutnya 0 hasilnya tidak terdefinisikan. Jadi tidak terdefinisi untuk x sama dengan 2. Akan tetapi kalau dilihat di sini, nilai y-nya atau nilai fx-nya akan mendekati 4. Nah, ini sebagai tafsiran nilai limit fungsinya. Jadi mendekati saja ya, tapi bukan 4. Nah, itu untuk pengertian limit fungsi. Berikutnya, untuk kesimpulannya, jadi secara matematis limit fungsi dapat didefinisikan sebagai berikut. Limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L, ini berarti bahwa jika x mendekati a tetapi tidak sama dengan a, maka nilai fx-nya juga hanya mendekati L ya, tapi tidak sama dengan L. Nah, L di sini sebagai nilai limitnya. Kemudian yang berikutnya, jika fungsi fx terdefinisi, maka yang pertama, limit fungsi fx di mana x mendekati a sama dengan L ini dinyatakan ada jika dan hanya jika limit kiri sama dengan L dan limit kanannya juga sama dengan L. Jadi syaratnya adalah limit kiri sama dengan limit kanan
sama dengan L ya, nilainya sama. Kemudian, jika limit kiri, ya limit kiri hasilnya adalah L1 dan limit kanan hasilnya adalah L2, di mana L1 tidak sama dengan L2, maka disimpulkan bahwa limit fungsi fx-nya dengan x mendekati A tidak ada. Kalau limit kiri dengan limit kanan berbeda nilainya, maka disimpulkan tidak ada nilai limit fungsinya. Perhatikan contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi fx didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x, untuk x kurang dari sama dengan 4, fx sama dengan 2x plus 3 untuk x lebih dari 4, tentukan nilai limit dari fungsi fx untuk x mendekati 4. Untuk penyelesaiannya, kita bisa menggunakan tabel sebagaimana pada penjelasan sebelumnya ya. Jadi menentukan pendekatan nilai dari kiri maupun dari kanan ya. Berarti yang mendekati 4 dari kiri maupun dari kanan. Untuk bagian yang kiri, nah, perhatikan bahwa nilai fx ini semakin kanan akan mendekati sebuah bilangan, yaitu mendekati 8. Sedangkan untuk bagian yang kanan, semakin ke kiri, ini nilainya fx-nya akan mendekati sebuah bilangan juga ya. Akan tetapi dalam kasus ini mendekatinya 11. Terlihat bahwa dari kiri mendekati 8, dari kanan mendekati 11, tidak sama nilainya, maka kesimpulannya adalah limit tersebut tidak memiliki nilai untuk x mendekati 4. Nah, ini kesimpulannya. Limit kirinya nilainya 8, limit kanannya nilainya 11, maka disimpulkan limit fungsi fx untuk x mendekati 4 tidak ada. Nah, karena kita akan menyelesaikan dengan langkah yang lebih sederhana, tentunya tidak memerlukan lagi proses penyelesaian menggunakan tabel ya. Nah, simpelnya begini. Untuk selanjutnya, penyelesaian soal tidak lagi menggunakan tabel, melainkan cukup dengan melakukan substitusi nilai x dengan nilai yang didekati. Misalnya di sini kan x-nya mendekati 4, berarti x-nya dari fungsi ini diganti dengan 4. Nanti pada video yang berikutnya akan dijelaskan untuk penjelasan lebih lanjutnya. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan hasil dari limit fungsi 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 3 per 8x kuadrat kurangi 5x plus 1 untuk x mendekati 1. Nah, ini yang dimaksud dari catatan pada slide yang sebelumnya. Jadi untuk menentukan nilainya kita tidak lagi menggunakan tabel karena perhitungannya pasti akan jauh lebih rumit ya. Makin rumit fungsinya, perhitungannya akan makin rumit. Nah, ini diselesaikan dengan mensubstitusikan atau menggantikan nilai x yang ada di fungsi dengan ini. X-nya mendekati berapa? Kan mendekati 1. Nah, jadi x yang ada di fungsi ini diganti dengan 1. Nah, jadi limitnya kalau sudah diganti x-nya dengan 1 di sini limitnya sudah tidak dituliskan ya. Jadi x-nya ganti 1. Kita tahu bahwa 1 dipangkatkan apapun, hasilnya tetap 1. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. 2 tambah 4 kurang 3 per 8 kurang 5 tambah 1. Yaitu sama dengan 3 per 4. Nah, nanti arahnya akan seperti ini ya. Lanjut ke sifat-sifat limit fungsi. Ini juga akan beberapa kali digunakan. Yang pertama adalah limit dari fungsi konstan, jadi berupa bilangan, di mana x-nya mendekati A, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, limit dari 3 untuk x mendekati 2, hasilnya ya sama dengan 3 itu sendiri ya, karena di sini tidak ada variabel x atau variabel yang lain, tidak ada variabel apapun. Kemudian yang kedua, limit dari fungsi x untuk x mendekati A, hasilnya adalah A itu sendiri. Ya, ini identitas. Jadi kalau x-nya diganti A, ya nilainya A itu sendiri. Contoh, limit untuk x yang mendekati 2, berarti hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya, limit untuk fungsi k dikali fx. Untuk x mendekati A, maka bisa dihitung dengan mengeluarkan
K-nya terlebih dahulu ya. Jadi K dikali nilai limit fungsi fx untuk x mendekati A. Nah, contohnya ini kurang pas ya. Contoh begini. Untuk sifat yang ketiga, perhatikan contohnya. Ini contoh yang lain ya. Contoh, limit x mendekati 2 dari 3x. Nah, ini kan 3x, 3-nya sebagai K-nya ya, sebagai skalarnya. Jadi boleh dikeluarkan. Jadi 3 dikali nilai limit x mendekati 2 dari x. Nah, kita tahu berdasarkan yang sebelumnya ya, bahwa limit untuk x mendekati 2 berarti hasilnya adalah x itu sendiri. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Nah, ini contoh saja untuk sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat. Kalau ada penjumlahan atau pengurangan dua fungsi, kita bisa mengoperasikan dengan menjumlahkan atau mengurangkan nilai limit masing-masing. Nah, contohnya begini. Limit untuk x kuadrat ditambah 3x, x-nya mendekati 2, maka boleh diselesaikan dengan menentukan limit x kuadrat x mendekati 2 ditambah limit untuk fungsi 3x, x mendekati 2. Nah, ini tinggal mengganti x-nya dengan 2, jadi 2 kuadrat tambah 3 kali 2, hasilnya adalah 10. Nah, sifat yang berikutnya, kalau perkalian berarti kita juga bisa menyelesaikan limit fungsi masing-masing baru dikalikan hasilnya ya, seperti ini. Contohnya limit dari x kuadrat kali 3x, x mendekati 2, kita pisah dulu ya bentuk limitnya. Jadi cari limit untuk x kuadrat dulu, x-nya mendekati 2, hasilnya nanti 4 ya, 2 kuadrat 4. Dan nanti dikalikan dengan nilai limit dari 3x, x-nya mendekati 2. Nah, dari 2, 6 ya, jadi sama dengan 24. Kemudian bentuk yang berikutnya kalau pecahan, nah ini juga demikian, jadi boleh menyelesaikan limit fungsi masing-masing, kemudian baru dioperasikan. Kuncinya begitu ya, jadi bisa diselesaikan seperti ini. Limit untuk x kuadrat per 3x, x mendekati 2, maka boleh kita selesaikan dengan menghitung nilai limit x kuadrat x mendekati 2, di mana nanti hasilnya dibagikan dengan nilai limit 2x x mendekati 2. Nah, di sini x-nya diganti 2, jadi 2 kuadrat per, ini salah ketik ya, harusnya 3x. Nah, ini x-nya diganti 2, jadi 3 kali 2, jadi sama dengan 6 ya, 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Kemudian yang sifat berikutnya ini yang bentuknya perpangkatan. Ya, jadi kalau bentuk perpangkatan sama kuncinya, boleh menghitung nilai limitnya dulu, baru hasilnya dioperasikan. Jadi dalam ini dipangkatkan. Contoh, limit x plus 1 pangkat 3 untuk x mendekati 2. Jadi boleh hitung nilai limit fungsi ini dulu, baru nanti hasilnya dipangkatkan 3. Nah, sedangkan limit fungsi ini nilainya diperoleh dengan mengganti x-nya dengan 2 ya. 2 tambah 1, 3 pangkat 3. Jadi sama dengan 27. Sifat yang terakhir ini yang bentuk akar ya. Kuncinya sama dengan yang sebelumnya. Hitung dulu nilai limit fungsinya baru dioperasikan. Baru di akar. Contoh ya. Ini kita hitung dulu nilai limit dari x plus 1. X yang mendekati 2 berarti diperoleh dengan mengganti x-nya dengan 2 tambah 1-nya 3 di akar, jadi sama dengan akar 3. Nah, yang berikutnya ini di contoh soal yang berikutnya, penerapan dari sifat-sifat limit fungsi. Nanti bentuk soalnya kurang lebih seperti ini. Diketahui limit fungsi fx untuk x mendekati 2 sama dengan 3, sedangkan limit fungsi gx, x-nya mendekati 2 hasilnya adalah 4, tentukan hasil dari limit fungsi 3fx kurangi 2gx per gx untuk x mendekati 2. Jadi penyelesaiannya kita tinggal menerapkan sifat-sifat limit
fungsi saja ya. Yang pertama, kita lihat di sini ada bentuk pembagian, berarti dipisahkan ya untuk nilai yang bagian penghilang yang atas dibagi dengan nilai limit yang bagian penyebut. Yang penyebut saya rasa sudah tidak ada masalah. Nah, bagian yang penghilang yang atas ini ada pengurangan dua fungsi, maka dipisah lagi. Limit x mendekati 2, 3fx kurangi limit 2 gx mendekati 2. Nah, kedua fungsi ini ternyata masih dikalikan bilangan, maka bisa dikeluarkan ya bilangannya. Nah, sehingga akan berkaitan dengan informasi yang diberikan atau yang diketahui. Kita tinggal menggantikan masing-masing nilainya. Limit fx berarti diganti 3, yang limit gx diganti 4. Jadi 3 kali 3, 9, kurangi 2 kali 4, 8. 9 kurang 8, 1 ya, jadi sama dengan 1/4. Ya, begitulah untuk pembahasan di video yang pertama ini. Kita lebih mengenal dulu konsep dari limit fungsi aljabar. Pada video yang berikutnya kita akan melanjutkan pembahasannya ke bagaimana menentukan nilai limit fungsi aljabar. Nanti ada beberapa metode yang akan kita pelajari. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.